Shalom. Apa suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, saya akan share screen dulu ya, supaya nampak. Apa sudah nampak share screen saya? Sudah, Pak Tarigan, jelas. Silakan. Boleh di spotlight, Pak? Udah, Pak. Sudah ya? Udah, Bapak udah spotlight, udah. Sudah ya? Soalnya di tempat saya di sini belum. Udah. Oke, Udah, Pak, coba. udah spotlight, Bapak udah. Ini saya belum tahu apakah ini sudah slide show atau belum ya? Ya, kalau di tempat saya wajah Pak Tarigan sudah nampak, Pak. Sudah nampak ya? Ya. Wajah sama itunya, sama screen-nya. Nggak ada, Pak. Oke. Mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Pada pagi hari ini dia terambil dari Yohanes pasal 13. Sebenarnya nanti dari ayat 1, tapi saya baca dari ayat 12 sampai 17 saja dulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih atas firman Allah yang tertulis ini, yang boleh menjadi berkat bagi kami, menjadi rema bagi kami. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas tema yang luar biasa yang kami mau pelajari selama 1 bulan ini, Tuhan. Melaksanakan amanat agung yang efektif melalui teladan hidup. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus, si pemberi amanat agung itu, terlebih dahulu memberikan teladan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Bukakan hati kami Tuhan, supaya hati kami bagaikan tanah yang subur, siap ditanami oleh benih firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan dan hormat kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya ada buah-buah yang tinggal tetap
yang Tuhan akan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkaulah yang memilih kami dan menetapkan kami supaya kami berbuah dan buah kami itu tinggal tetap. Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, supaya sungguh firman Tuhan ini sampai Tuhan ke dalam hati kami. Dan kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Semua peralatan yang kami pakai Tuhan, baik listrik, internet, laptop, cellphone, apapun juga Tuhan yang kami pakai, kami berdoa supaya Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan berkati supaya semua berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Tema kita pada pagi hari ini sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh pengurus, melaksanakan amanat agung yang efektif melalui teladan hidup. Sebagai pendahuluan, sasaran dari amanat agung adalah menjadikan segala bangsa murid Kristus. Seperti tadi Madam Christine katakan, beliau rindu supaya akhirnya Kingdom Family boleh juga sampai ke Prancis. Ya, segala bangsa. Tadi saya coba mengerti bahasa Prancis itu sulit sekali ya. Tapi luar biasa, Madam Christine dan keluarga boleh belajar bahasa itu, dan kiranya Tuhan pakai mereka ya membawakan firman Tuhan kepada orang-orang Prancis, menjadikan orang Prancis segala bangsa. Ya. Kita lihat di sini si pemberi amanat agung, Tuhan Yesus sendiri terlebih dahulu memberikan teladan kepada kita dalam pelaksanaan pemuritan. Oleh karena itu, mari kita ikuti teladannya. Secara khusus dalam hal membasuh kaki. Luar biasa ya, teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Dia yang adalah Tuhan dan guru kita, guru agung kita. Dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Dia rela membasuh kaki kita satu persatu. Dia telah memberikan teladan kepada kita. Poin pertama, pentingnya pemahaman tentang pembasuhan kaki. Teks firman Tuhan tadi sudah kita baca, saya akan baca ulang. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Saudara, Tuhan Yesus mau supaya kita sungguh-sungguh mengerti makna pembasuhan kaki itu. Ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku
membasuh kakimu. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara, penting sekali kita memahami apa makna pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bergumul, saya coba mempelajari apa makna pembasuhan kaki ini. Tuhan Yesus bertanya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mari kita sungguh-sungguh mau mengerti, memahami makna pembasuhan kaki itu. Sebagai penjelasan, pembasuhan kaki berbicara tentang kasih. Saya baca dari ayat 1. Dikatakan demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Pembasuhan kaki ini dilatar belakangi oleh kasih Allah, oleh kasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Oleh karena Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya sejak dari awal sampai kepada kesudahannya, Dia membasuh kaki mereka. Dikatakan tadi, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini saat-saat yang penting sebelum Tuhan Yesus kembali ke sorga. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Oleh karena Dia sungguh-sungguh mengasihi murid-muridnya. Dikatakan tadi, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulailah ia membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Amanat agung adalah amanat kasih. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya senantiasa sampai kepada kesudahannya. Oleh karena itu, Ia membasuh kaki murid-muridnya. Jadi, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini oleh karena Dia mengasihi mereka. Dia mau supaya murid-muridnya sungguh-sungguh layak, sungguh-sungguh siap untuk melaksanakan amanat agung itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai aplikasi
dalam kita melaksanakan amanat agung? Apakah kita melaksanakannya dalam kasih Allah? Apa yang menjadi motivasi kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita? Ataukah kita ingin membangun kerajaan kita sendiri? Sehingga kalau sesuatu terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, kita marah, kita ngambek, kita sakit hati. Saudara, semua hal yang kita lakukan, termasuk di dalam kingdom family ini, mari kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita melakukannya karena kita mengasihi jiwa-jiwa yang akan kita layani. Bukan motivasi lain. Motivasi kita haruslah berdasarkan kasih Allah. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tanpa tedeng aling-aling. Yang tidak punya motivasi lain kecuali mengasihi Allah dan mengasihi jiwa-jiwa. Saudara-saudara, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, mari kita melaksanakan amanat agung itu dengan motivasi kasih. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah mati di kayu salib untuk kita. Mari kita melaksanakan amanat agung itu dengan motivasi kasih itu. Kasih. Kita mengasihi Tuhan. Apapun juga yang terjadi. Karena kasih kita kepada Tuhan, kita rela menghadapinya. Rela menghadapinya. Seperti Petrus katakan, sekalipun mati bersama-sama dengan engkau, aku sedia. Memang Petrus pernah menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Tetapi setelah dia dipulihkan, setelah Tuhan Yesus bertanya kepadanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada mereka ini bisa berarti lebih daripada orang-orang lain, atau lebih daripada mereka ini berarti lebih daripada perahu-perahu dan ikan-ikan itu yang mereka dapatkan. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu yang kita miliki? Tuhan Yesus katakan, kalau engkau tidak rela meninggalkan segala-galanya, engkau tidak layak menjadi muridku. Orang kaya yang bertanya itu, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Tuhan Yesus katakan, apa yang dikatakan Taurat. Dia katakan, aku sudah melakukan semua hukum Taurat itu sejak dari kecil. Tuhan Yesus katakan, pergilah jual segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Lalu ikutlah aku. Lalu orang kaya muda itu pergi karena dia merasa sayang untuk menjual segala hartanya. Dan Tuhan Yesus katakan, betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh dalam melaksanakan pelayanan kita, melaksanakan amanat agung ini. Mari kita berdasarkan kasih Tuhan kepada kita.
berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya yang kita miliki di dunia ini. Sebab semua yang kita miliki, kita akan tinggalkan semuanya itu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita bawa ke surga. Oleh karena itu, saudara kekasih, mari kita melaksanakan amanat agung itu dengan motivasi kasih. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya dari awal sampai kesudahannya. Mari kita melaksanakan amanat agung itu dengan kasih Allah itu. Pembasuhan kaki juga berbicara mengenai pengudusan, mengenai penyucian hidup. Tadi dikatakan ketika Tuhan Yesus hendak membasuh kaki Petrus, Petrus tidak mau. Tuhan Yesus katakan kepadanya, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Mari kita bandingkan firman Tuhan itu dengan Yohanes pasal 15. Ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita bersyukur bahwa kita yang dipanggil Tuhan, kita yang dipilih Tuhan. Tuhan sudah membersihkan kita dengan firman-Nya. Tapi proses penyucian hidup ini, proses pengudusan ini harus terus-menerus berlaku dalam kehidupan kita. Karena tanpa itu, Tuhan Yesus katakan, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Saudara, betapa pentingnya kita terus-menerus bersedia, terus menyediakan diri kita untuk dikuduskan, dibersihkan, terus-menerus, supaya kita semakin banyak berbuah. Saudara pasti rindu, kita pasti rindu supaya kita semakin berbuah. Supaya semakin banyak berbuah. Dikatakan Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, supaya kita berbuah banyak, mari kita menyediakan diri kita untuk terus-menerus dikuduskan, dibersihkan, supaya kita semakin berbuah banyak. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Wah, mengerikan ayat firman Tuhan ini. Oleh karena itu, mari saudara, jangan kita mengeraskan hati kita
Jangan kita menolak pengudusan Tuhan, penyucian hidup yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Ranting yang berbuah itu dibersihkan oleh Tuhan. Dibersihkan oleh Tuhan. Mari kita menyediakan hidup kita, menyediakan diri kita untuk terus dikuduskan, dibersihkan, supaya kita semakin banyak berbuah. Pembasuhan kaki juga berbicara tentang pentingnya saling mengampuni satu dengan yang lain sebagai murid-murid Kristus. Dikatakan di dalam ayat 20, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, dia menerima aku. Dia menerima dia, yaitu Bapa yang mengutus aku." Sebagai aplikasi, kita harus menerima satu dengan yang lain. Untuk dapat saling menerima satu dengan yang lain, kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Sama seperti kita sudah diterima oleh Kristus, kita pun saling menerima satu dengan yang lain. Roma 15 ayat 7. Tadi malam kami sangat diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Paulus Wiratno dalam program Life Changing. Bahwa hubungan itu penting sekali. Hubungan itu menentukan siapa kita sebenarnya. Hubungan itu menentukan hidup kita ke depan. Hubungan itu begitu penting. Bahkan menentukan dompet kita, dia katakan. Wah, saya sangat diberkati tadi malam. Maka dia katakan, mari kita memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Mari kita memperbaiki hubungan yang sudah terganggu oleh karena perkataan kita, oleh karena perbuatan kita, oleh karena karakter kita. Mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh mendapat bagian di dalam Tuhan, mari kita saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Sekalipun kita berbeda-beda, berbeda dalam latar belakang kita, berbeda dalam pendidikan kita, berbeda dalam karakter kita. Mari kita saling menerima satu dengan yang lain, seperti Tuhan Yesus sudah menerima kita. Mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Saudaraku, mari kita menerima saudara-saudara kita, walaupun berbeda dengan kita. Seperti Tuhan Yesus sudah menerima kita. Mari kita menerima satu dengan yang lain. Saya lihat, saya minta maaf di Kingdom Family ini. Sepertinya masih ada kelompok-kelompok, masih ada golongan-golongan yang sulit saling menerima satu dengan yang lain dengan apa adanya. Saudaraku, supaya kita mendapat bagian di dalam Tuhan,
supaya kita terus menerus dikuduskan. Mari kita saling menerima satu dengan yang lain. Amin. Meskipun kita berbeda dalam kulit kita, berbeda dengan latar belakang kita, karakter kita, kita perlu menerima satu dengan yang lain, seperti Tuhan Yesus sudah menerima kita. Poin yang kedua, kita wajib saling membasuh kaki kita. Firman Tuhan berkata tadi, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Tadi kita sudah belajar bagian pertama. Pembasuhan kaki berarti wajib saling mengasihi, wajib memberi diri untuk dikuduskan, supaya kita mendapat bagian dalam Kristus. Wajib saling menerima satu dengan yang lain. Wajib saling mengampuni satu dengan yang lain. Kalau kita saling membasuh kaki, saling mengasihi, saling menyediakan diri untuk dikuduskan, saling menerima, saling mengampuni satu dengan yang lain, maka kita berbahagia. Berbahagia. Ini sebenarnya poin yang ketiga. Upah membasuh kaki satu dengan yang lain. Dikatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 17. Saya baca ulang. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, tentu kita semua mau berbahagia. Kita semua rindu mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus katakan di sini, jikalau kamu tahu semua ini, kalau kita tahu pentingnya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, jikalau kita tahu pentingnya menyediakan diri untuk dikuduskan, jikalau kita tahu pentingnya saling menerima, saling mengampuni satu dengan yang lain, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Mari kita menyediakan diri kita untuk dikuduskan dalam semua aspek kehidupan kita. Mari kita saling menerima dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Tidak ada blok-blok, tidak ada golongan-golongan, tidak ada kelompok-kelompok. Usul saya, kalau kita nanti jadi merayakan Natal bersama-sama di rumah Ibu Oli bulan November yang akan datang, yang sudah kita doakan beberapa waktu ini lamanya. Usul saya supaya nanti dalam acara Natal itu diadakan
acara membasuh kaki. Tapi sebelum itu terjadi, mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh menyediakan diri kita untuk dikuduskan. Dalam semua aspek kehidupan kita, mari kita saling menerima, saling mengampuni satu dengan yang lain. Tidak ada lagi blok-blok, tidak ada lagi golongan-golongan, tidak ada lagi kelompok-kelompok. Tetapi kita semua satu di dalam Tuhan. Satu di dalam Tuhan. Kalau kita saling membasuh kaki, saling mengasihi, menyediakan diri untuk dikuduskan, saling menerima, saling mengampuni satu dengan yang lain, maka kita berbahagia. Marilah kita saling mengasihi, menyediakan diri untuk dikuduskan, saling menerima, saling mengampuni satu dengan yang lain, supaya kita berbahagia. Dalam Mazmur 32 dikatakan, berbahagialah orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Sebelum Engkau memberikan amanat agung itu, Engkau terlebih dahulu memberikan teladan yang harus kami ikuti, yaitu membasuh kaki murid-murid-Mu. Oleh karena Engkau mengasihi mereka sejak awal sampai kepada kesudahannya. Tuhan, tolong kami dalam kami melaksanakan amanat agung. Betapa penting kami melakukannya dalam kasih. Oleh karena kasih kami kepada Tuhan, oleh karena kasih kami kepada sesama kami, kasih kami kepada orang-orang terabaikan. Tolong kami Tuhan untuk menyediakan diri kami untuk terus dikuduskan oleh Tuhan. Karena Engkau berkata, kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Untuk apa kami memberitakan firman Tuhan kalau kami tidak mendapat bagian di dalam Engkau Tuhan? Oleh karena itu Tuhan, tolong kami menyediakan hidup kami, menyediakan diri kami untuk terus dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, saling menerima satu dengan yang lain, saling mengampuni, supaya kami berbahagia. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengudusan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Lanjutkan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan, lebih mengenal-Mu Tuhan, lebih mengasihi-Mu, lebih melayani-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Robert Tarigan atas firman-nya. Di sini jelas di dalam melaksanakan amanat agung, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita sebagai teladan, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Apa makna membasuh kaki murid-muridnya? Di situ ada karakter sebagai hamba, sebagai pelayan, melayani, bukan pendekatannya seperti bos. Kemudian juga di situ ada kerendahan hati, ada saling melayani, menerima apa adanya, saling mengampuni, dan juga kita menjalin hubungan baik dengan orang lain yang akan kita layani dengan segala kerendahan hati. Itulah makna dari teladan yang diberikan kepada Tuhan Yesus langsung, bahwa kalau kita mau efektif melaksanakan amanat agung, memuridkan, maka kita harus bersedia merendahkan hati, membasuh kaki-kaki mereka, sehingga mereka merasakan kasih dari kita. Terima kasih Bapak Pendeta Robert Tarigan
firman-Nya sangat luar biasa, sangat memberkati, dan saya yakin Bapak Pendeta Tarigan akan dipakai Tuhan yang sangat luar biasa